Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Selamat malam. Eh, Salam sejahtera buat kita semua ya. Kembali kita berjumpa di setiap Selasa malam, yaitu dalam program Journalism Series, gitu, seri jurnalistik. Jadi setiap Selasa malam itu kita ada pembahasan mengenai beberapa materi tentang jurnalistik, mulai dari kode etik jurnalistik, dari hukum pers gitu kan, terus lagi membahas isu-isu terkini tentang jurnalistik gitu kan. Dan mungkin kedepannya kita akan mengundang beberapa pakar tentang jurnalistik juga gitu. Nah, biasanya ini kan program pribadi saya di MZK yang memang tujuannya untuk mengedukasi Bapak Ibu semua gitu atau berbagi ilmu lah gitu ya. Nah, kalau yang saya undang ada pakarnya nanti itu ada program spesialnya itu kalau kita udah 10 kali pertemuan, di pertemuan ke-10 kita tuh ngundang salah satu atau seorang pakar gitu. Oke. Malam ini kita akan membahas kode etik jurnalistik pasal 7. Pasal 7 itu mengenai ada yang namanya embargo gitu ya. Bentar. Oke. Nah, pasal 7 itu ada yang namanya hak tolak, embargo, dan terus tentang informasi latar belakang dan off the record seputar narasumber. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat di layar ini di dalam apa namanya di dalam peraturan Dewan Pers itu ada dimuat beberapa kebijakan di kolom peraturan bahwa pasal 7 itu berbunyi wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Terus menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Nah, dalam penafsirannya mengenai hak tolak di huruf A itu adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Nah, misalkan Bapak Ibu menulis berita, ternyata berita itu narasumbernya dalam berita tersebut bilang jangan namanya jangan dibuka ya gitu, jangan ditulis gitu. Boleh dengan inisial gitu, atau boleh dengan menggunakan rujukan-rujukan lain atau kata-kata lain yang menandakan bahwa dia memang narasumber yang apa namanya itu yang valid gitu ya. Boleh ada keluarga korban gitu dengan inisial apa gitu ya. Nah, itu boleh gitu. Jadi hak tolak ini gunanya kalau terjadi kasus-kasus yang memang membahayakan narasumber, itu kita menghargai sebagai wartawan. Jadi tidak boleh dipaksa, harus hak tolak tuh apa nggak boleh dipaksa kalau nama atau identitas dari narasumber tuh harus tulis gitu. Itu nggak boleh dipaksakan gitu ya. Nah, terus yang huruf B, embargo. Embargo itu adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Nah, biasanya ini terjadi di berita-berita pemerintahan yang memang apa namanya itu penyiaran beritanya itu harus ada konfirmasi ulang gitu. Nah, ada juga tentang penundaan pemuatan berita investigasi yang belum lengkap narasumbernya dan belum lengkap apa namanya itu bukti-buktinya gitu ya. Nah, itu juga di embargo. Embargo tuh artinya penundaan sementara gitu. Sampai berita itu ada bukti dan kelengkapan lainnya yang mendukung dia itu valid dan fakta gitu. Nah, itu namanya embargo gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada informasi latar belakang. Nah, informasi latar belakang ini adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. Ini mirip dengan hak tolak ya. Nah, jadi untuk yang di apa namanya yang di informasi latar belakang ini wartawan itu juga harus menghargai gitu. Jangan semuanya diungkapkan. Cukup dengan posisinya apa gitu kan, terus dia sebagai apa gitu, atau sebagai keluarga korban kah, atau keluarga pelaku kah gitu kan ya. Nah, itu harus dilindungi gitu. Kita menghargai hal tersebut gitu. Lalu yang selanjutnya tuh off the record. Nah, off the record ini adalah segala informasi
atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan, gitu ya. Misalkan ada pejabat, kita tahu nih, si pejabat itu apa namanya itu kasusnya ini gitu kan ya. Terus ada informasi pribadi dia gitu, dan tidak ada hubungannya dengan berita kita. Itu udah off the record gitu kan ya. Nah, apalagi nanti kalau biasanya kalau kita ketemu sama pejabat atau siapapun ya, nah mereka itu bilang kan udah kita liput nih semuanya gitu kan ya. Nah dia bilang off the record, itu beritanya nggak bisa kita naikkan gitu. Walaupun kita capek wawancara dia dan lain-lain, tuh beritanya nggak bisa kita naikkan. Nah itu off the record gitu ya. Di apa namanya itu dihentikan gitu beritanya. Jadi di apa segala informasi itu dirahasiakan gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sebagai wartawan tidak hanya semuanya kita ungkapkan, tetapi kita ada etikanya. Gitu. Itu gunanya untuk melindungi kita. Gitu. Kalau misalkan kita tidak mematuhi ini, kemungkinan besar kita akan dituntut. Ini masalah umum wartawan ya. Nah, terlalu semangat memberitakan sesuatu, akhirnya lupa etikanya ada gitu. Dan setelah setelah etika itu dipelajari, ya ternyata memang benar dia salah. Tapi nggak mau disalahin. Nah, ini kebanyakan ya. Nah, jadi kita harus memahami yang namanya etika-etika profesi kita gitu. Karena agar kita lebih terarah gitu ya, lebih teratur dalam menjalankan profesi tersebut gitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu ya penjelasan terkait pasal 7. Kita buka apa namanya itu buka diskusi aja ya, biar lebih intens gitu. Baiklah, silakan nanti yang mau bertanya di dibuka mikrofonnya ya. Silakan. Silakan yang mau bertanya. Yang minta apa ini tadi ya? Yang minta PDF ya? Ini kelewat males nyari ini ya, minta PDF gitu. Di websitenya Dewan Pers ada. Tadi saya bukanya website Dewan Pers ya. Jadi di situ lengkap gitu, di situ lengkap dan silakan cari sendiri gitu. Masa iya wartawan malas nyari? Itu sumber loh itu ya. Nah, jadi di situ udah lengkap masalah UKW ada di situ, terus masalah kode etik ada, undang-undang pers ada gitu ya. Nah, itu ada semua gitu. Silakan ada yang mau bertanya nggak? Boleh, Ya, bisa. silakan Pak, bisa, silakan. Oke. Kemudian gini, itu saya mau menanyakan masalah pemberitaan. Kalau Heeh. umpama yang sebenarnya yang di bawah umur kan pasti diberikan inisial. Tetapi Hmm. kalau di atas udah umur dewasa, apakah perlu inisial juga enggak ya? Oh ya. Karena yang saya media yang ternama yang namanya kasus asusila atau apapun yang jenis-jenis seperti itu yang melanggar norma-norma seperti kriminal juga saya perhatikan tidak tidak ada inisial. Mm-mm. Apakah bagi di sinilah menurut dari seminar ini? Terima kasih. Oke, baik Pak. Bentar ya Pak ya. Hmm. Oke, jadi Bapak Sukurman ya. Pak Sukurman, ini ada beberapa cara menuliskan inisial di dalam berita. Nah, yang pertama itu adalah ketika mereka itu beritanya itu ya beritanya investigasi. Nah, berita investigasi sebelum ada putusan hakim bahwa dia tersangka atau terdakwa atau apalah istilahnya ya, yang memastikan kalau benar-benar dia salah, itu namanya sebelum sebelum ada putusan ya, itu ditulis dengan inisial, baik dewasa maupun anak-anak, gitu ya. Nah, tuh yang pertama. Terus yang kedua, jika narasumber atau pelaku atau itu tidak bersedia disebutkan namanya itu kita tulis inisial baik anak-anak baik dewasa gitu. Nah, selanjutnya untuk khusus anak-anak
baik korban atau pelaku, dia tetap ditulis inisial. Itu ada di pasal 5, gitu ya. KIJ pasal 5. Saya udah bahas dulu, silakan Bapak nanti cari ya, linknya ada, gitu. Silakan diputar ulang di YouTube MZK ada, nanti kita kirimkan di grup, gitu ya. Nah, jadi silakan dicek di situ udah dijelaskan. Nah, itu ya penulisan inisial. Nah, kalau orang di berita investigasi itu dia sudah ada putusan hakim, sudah dipastikan dia terdakwa atau tersangka gitu ya. Pokoknya udah sah gitu dan ditangkap memang benar sesuai bukti dan lain-lain dia pelakunya, berarti itu ditulis nama lengkapnya gitu. Boleh ditulis nama lengkapnya gitu kan. Nah, jadi sebelum ada putusan kita masih dugaan. Nah, ini masih dugaan, itu tulisnya inisial. Karena kalau dugaan itu bisa saja tidak dia, gitu ya. Bukan dia pelakunya atau bukan dia yang terlibat gitu. Jadi itu harus kita jaga juga gitu. Nah, gitu ya Pak Sukurman. Oke, terima kasih. Nanti kalau ada lagi materi lain, saya akan memberikan pertanyaan. Iya, sama-sama Pak. Silakan yang lain. Ada yang mau tanya nggak? Tadi ada yang minta absen ya. Absen kita tuh pukul 19:50 sampai jam 8. Atau absen sekarang ya. Silakan yang mau bertanya atau yang mau share pengalamannya juga boleh. Di kolom chat ada itu ya. Ada apa namanya? Ada buku saku wartawan itu bisa di-download di laman Dewan Pers juga gitu ya. Bisa di-download di laman Dewan Pers. Ini saya bukain ya. Saya contoh ini. Masih loading ini. Nah, ini saya itu ngambilnya di laman Dewan Pers. Jadi Bapak Ibu bisa nih, ini ada. Tuh, ada semua. Jadi Bapak Ibu tinggal apa namanya itu? Tinggal klik dewanpers.or.id. Nah, cari bagian kebijakan. Setelah ada kebijakan nanti ada peraturan. Nah, kita klik peraturan ini. Nah, nanti muncul beberapa peraturan dari Dewan Pers. Nah, dicari Bapak Ibu mau yang mana, gitu ya. Nah, ini kalau yang buku saku tadi, mana ya letaknya? Lama saya nggak ini. Buku saku di bagian buku kalau nggak salah nih. Kan banyak ya di sini. Silakan nanti Bapak Ibu bisa download dan cari juga di Google juga banyak gitu ya. Di Google juga banyak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di situ. Ada buku publikasi penyiaran ada buku. Nih, buku saku wartawan. Nah, Bapak Ibu bisa download ini. Buku saku wartawan ini. Ini ada detailnya. Tuh. Ini buku saku wartawan edisi ke-18 yang sudah diperbaharui. Nah, di sini Bapak Ibu, ini baru dicetak ini ya. Nah, bisa membaca isinya. Silakan di-download atau dicetak sendiri juga boleh gitu. Jadi dibaca isinya. Ini bagus ya buat apa namanya tuh menambah pengetahuan kita gitu. Udah itu ya, udah saya contohkan. Silakan ke laman Dewan Pers. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mencantumkan yang namanya PPMS ya, PPMS itu maksudnya adalah pedoman pemberitaan media siber. Nih, ini harus dicantumkan di websitenya agar nanti kita kan media siber, media online itu ada perlindungan bahwa kita mematuhi ini, gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan untuk membaca-baca. Nah, ada perlindungan profesi wartawan juga ada di sini. Jadi saya hanya nge-share. Mana tahu ada yang malas baca atau malas nyari, ya udah kita buka di MZK gitu ya, kita share gitu. Seperti itu. Silakan yang mau bertanya atau yang mau itu, dia mau berbagi nggak atau apa gitu.
Oke, kalau nggak ada kita share aja absennya, mana Pak admin ini. Di share aja absennya. Pak Azmir, mau nanya nggak? Oke, di sini kemarin itu ya, ini banyak nih yang udah pernah latihan sama saya di sini. Mau nanya, Ya, silakan Pak. itu tentang itu saya lihat di media, kalau korban itu sering matanya ditutup. Apa beda korban matanya ditutup sama pelaku yang juga matanya ditutup? Sementara Oh dia ya, oke. Kenapa matanya ditutup atau wajahnya disembunyiin gitu, atau wajahnya diburamkan gitu ya? Karena etikanya begitu. Ada itu di pasal berapa ya? Lupa saya. Nah, itu ada bahwa ketika menayangkan gambar, pasal berapa? Pasal 2 apa pasal 4 itu ya, lupa saya. Nah, nanti dibuka ulang lagi. Itu udah ada saya jelaskan, gitu ya. Udah ada saya jelaskan. Ini ada linknya nanti. Nah, itu korban atau pelaku, dia juga manusia. Nah, jadi ketika kita itu mau ngester wajahnya dia gitu ya, itu tidak beretika namanya. Nanti ada yang bully dia lah, ada itu karena kalau kita tidak menutup wajahnya atau memburamkan wajahnya gitu ya, itu bisa saja keluarganya yang kena bully misalkan atau keluarganya yang kena apa psikologisnya gitu ya. Nah, itu kenapa mukanya ditutup gitu ya. Nah, kenapa mukanya dijaga gitu. Ya, gitu. Jadi korban korban ini yang ditutup itu biasanya lukanya, gitu. Wajahnya juga biasanya kan ya. Nah, wajah luka yang ada darah, yang ada misalkan kadang-kadang ada tuh korban yang hancur gitu, kelihatan tulangnya putih dalam itu juga ada. Dan itu juga kita harus menutupnya, gitu ya, harus menutupnya gitu. Karena kita menghargai mereka. Mereka juga manusia dan nanti keluarganya ada, mereka punya keluarga, tahu-tahu keluarganya kena bully sama tetangga atau diocehin tetangga kan kasihan. Yang salah bukan keluarganya, tapi ini si pelaku ini gitu loh. Nah, jadi memang itu untuk menjaga gitu ya Pak ya, menjaga gitu. Makanya diburamkan. Dan ini kadang-kadang banyak juga media-media yang kurang paham ya, sehingga tidak menutup mata atau tidak menutup wajahnya gitu. Nah, kasihan gitu ya. Walaupun Walaupun dia itu pelaku atau penjahat, kan ada yang nanya ke saya dulu tuh, kan dia jahat Bu gitu kan, ya udah kita sadar aja gitu. Nah, prinsipnya atau konsepnya bukan seperti itu gitu ya. Konsepnya itu adalah mereka punya keluarga dan keluarganya tidak bersalah. Yang salah itu adalah dianya gitu. Nah, itu makanya kita harus menjaga itu. Lebih ke psikologis gitu. Lebih ke psikologisnya gitu ya. Nah, seperti itu. Terus ada korban luka juga gitu ya, korban luka dan apalagi korban yang apa yang tidak ada pakaiannya gitu, yang tergeletak di jalan misalkan pakaiannya udah sobek atau apa, itu juga ditutup biasanya. Kecuali kalau udah jadi pocong dia ya, udah mati, udah mau dikapani ya itu udah lah gitu ya, nggak ada apa-apa lagi gitu. Nah itu nggak apa-apa di share gitu. Seperti itu. Ini biasanya di berita investigasi banyak itu yang ditutup. Nah, kalau di polisi kan di KPK itu kita udah tahu kalau si A itu korupsi gitu ya, dia koruptor. Nah, tetap di dipakein apa namanya itu sarung di kepalanya kan. Nah, itu untuk menjaga gitu, untuk menjaga dia karena polisi atau KPK atau siapapun yang menangkap dia itu belum ketemu bukti yang sah. Jadi mereka harus nutup dulu biar nggak dibully gitu. Tapi kalau udah sah buktinya udah bagus, sidik jarinya sesuai, nah itu bisa apa dibukakan. Kadang mereka tuh dibalikkan badannya gitu ya. Itu dibalik badannya. Jadi konferensi persnya begitu biasanya. Itu ada etikanya. Polisi juga punya etika dalam memperlakukan pelaku dan korban gitu. Ada. Itu kenapa ditutup gitu ya. Ya Pak, mikrofonnya masih ditutup itu. iya iya. Terus yang di televisi sering nampak itu mukanya Bu. Ya Pak. Misalnya di KPK, nampak wajahnya. Ya kalau KPK biasanya gitu kan, apa namanya tuh udah tahu gitu. Kayak kemarin kan penangkapan siapa terakhir
sidang terakhir Lukas NMB. Sebelumnya Ya, ya. dia kan dikejar-kejar sama KPK itu kan. Nah, karena udah diketahui publik ya udah di-share aja gitu. Nah, Ya, dan ya, ya. kemarin juga sidangnya dia ngamuk-ngamuk gitu kan. Pas masuk udah nggak kayak orang nggak bisa jalan gitu. Ternyata bisa ngamuk itu punya tenaga dia kan. Jalan nggak Iya, punya iya, tenaga iya. gitu. Nah, jadi Ah, seperti itu. Dan terakhir nih berita korupsinya tentang Syahrul Yassin Limpo ya, Menteri Pertanian yang lagi diselidiki gitu. Nah, banyak banget ya koruptor tertangkap gitu. Nah, itu kita ikutin gitu ya. Nah, kita ikutin. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau berita-berita nasional itu di indonesia.go.id itu bebas diambil. Silakan. Indonesia.go.id itu beritanya baru dan kalau kita muat di media kita itu lumayan gitu ya. Lumayan gitu. Dan terus di YouTube-nya Sekretariat Presiden. Nah, kalau mau tahu apa berita-berita istana ya, nah kemana Pak Jokowi, kemana Presiden gitu, tuh di sana gitu. Silakan bisa dicek gitu ya, bisa ditulis ulang, jangan disalin kalau di sana, kalau di websitenya indonesia.go.id itu dibilang kalau di sana boleh disalin bulat-bulat, boleh juga ditulis ulang katanya kan. Nah, kalau kita merasa jadi wartawan, kita sebaiknya menulis ulang agar tidak sama dengan yang lain gitu. Nanti dikira plagiat gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya website kita jadi sampah gitu. Tidak terdeteksi sama orang. Jadi silakan nanti tulis ulang, bikin judulnya yang bagus gitu ya. Nah, jadi bisa Bapak Ibu dapatkan konten-konten nasional gitu. Atau bisa disadur atau disadur itu dikutip ya dari media-media nasional lainnya gitu. Itu banyak loh yang saya lihat kan ya media-media kecil itu yang kayak kita-kita ini yang menyadur ya mengutip dan itu gunanya untuk menaikkan rating atau peringkat dari websitenya gitu. Begitu ya, Bapak Ibu. ya, Bu. Hmm. Terima kasih penjelasannya, Bu Marta. Ya, sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu di sini udah ada link absensi ya. Silakan di kolom chat. Biasanya ini dari Bu Prilly ya. Biasanya di lapangan kami sering ketemu dengan orang yang memang maksa kami untuk memberitahu nama narasumber saat melakukan klarifikasi, tapi kami masih berpegang pada kode etik jurnalistik. Anehnya, mereka juga bilang mereka punya kode etik juga. Pertanyaannya, apa yang harus kami lakukan? Apa beritanya tetap dinaikkan atau bagaimana karena masing-masing mempertahankan? Oke. Ini terkait narasumber ya. Kalau narasumber tidak mengizinkan namanya disebutkan, ya kita tidak sebutkan, gitu. Nah, coba tanya ke mereka gitu. Mereka punya kode etik yang mana gitu loh. Tanya aja, minta gitu. Boleh nggak kode etik yang mana sih yang kamu punya gitu? Sama nggak sama kita gitu? Kalau sama, ya udah. Berarti kita berhak dong terkait pasal 7 gitu ya, melindungi narasumber gitu. Nah, seperti itu. Jadi, tanya dulu, dia pakai kode etik yang mana. Kadang-kadang kode etik organisasi yang dicantumkan. Kode etik organisasi. PWI punya kode etik juga. PWRI punya, semuanya punya gitu mereka. Dan itu mengacu kepada kode etik jurnalistik Dewan Pers gitu. Nah, jadi tanya sama mereka gitu. Dia tuh pakai yang dari Dewan Pers asli atau gimana? Takutnya nanti kan salah paham gitu ya. Takutnya salah paham. Jadi berantem gitu. Silakan Bapak Ibu gitu ya jawabannya Bu Prilly, Ibu ya, Bu Prilly ya. Mohon maaf kalau salah ya. Nah, Bapak Ibu yang belum ngisi absen, silakan diisi absensinya ya. Diisi absensinya. Kalau ada yang mau bertanya silakan.
Jangan lupa absensinya ditutup jam 8 ya. Kalau nggak ada pertanyaan sampai jam 8, kita juga tutup juga gitu ya. Silakan. Yang mau bertanya, yang bingung-bingung ya, tidak harus sesuai dengan tema kita hari ini gitu. Kadang ada yang terlupa kemarin, boleh ditanya hari ini gitu. Bapak Ibu kalau yang mau mau rekaman yang lalu-lalu ya, misalkan dari 1 sampai sekarang kita udah 23 ya, sampai 22 itu ada di YouTube-nya NZK News TV gitu. Nanti saya akan share ke Bapak Ibu linknya, dan itu Bapak Ibu tinggal klik gambarnya aja, nanti akan muncul diarahkan ke YouTube gitu ya. Yang 22 besok saya upload gitu ya. Nah, 22 sama 23 besok saya upload. Dan yang lalu-lalu sampai 21 itu sudah ada. Silakan disimak. Bagi yang ingin sertifikat, nah, ini yang belum dapat sertifikat ya, dari 1 sampai 20. Kalau masih pengen sertifikat mah silakan bikin ringkasannya gitu. Tonton, terus bikin ringkasannya, nanti dikirim ke WA admin gitu. Nanti adminnya akan ngirim sertifikat nantinya. Ringkasannya, resumenya gitu ya. Penjelasan yang ada di dalam. Kalau pengen sertifikatnya lengkap, 22, sekarang 23 ya, 23 seri gitu. Mulai dari media digital sampai yang tidak digital juga pernah saya jelaskan, sejarah media, gitu, sejarah jurnalistik juga ada. Oke, silakan nanti Bapak Ibu bisa itu ya, bisa simak di situ. Jadi kalau memang kemarin-kemarin nggak dapat sertifikat, silakan dibikin ringkasan gitu. Oke, masih ada yang mau isi absen nggak? Ini silakan diisi absensinya ya, jangan lupa di screenshot dulu. Kita sekarang hadir 49, berarti kalau tambah admin 2, berarti ada 7. Jadi besok ada 47 sertifikat. Kedepannya kita mungkin akan mengundang ahli dalam menulis berita olahraga, dan terus ahli dalam menulis berita investigasi, sama apa ya kemarin itu ya, lupa saya, yang ahli dari hukum lah. Karena saya kemarin itu ada permintaan ya di absensi itu, permintaannya adalah mengundang Dewan Pers. Saya bukan tidak mau mengundang, saya udah berapa kali ya, udah 5-6 kali ya saya WA gitu ya, kirim surat udah 3 kali, saya WA juga nagih, balasannya juga nggak ada responnya dari Dewan Pers, ya udah saya nggak peduli lagi gitu ya. Nah, karena mereka juga nggak peduli sama saya gitu, sama kita gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu memang pengen undang Dewan Pers mah ya udah nanti kabarin gitu, mau nggak tuh dia gitu. Kebetulan saya akan nanti ahli persnya ada, ahli pers ya yang pernah di Dewan Pers ada, nanti kita cari orangnya. Nah, nanti juga akan apa namanya itu, akan kita undang nantinya gitu ya. Pak Dersal, Bu Marta, saya baru 2 ikut. Bagaimana ngegas atau ikut acara yang sebelumnya supaya komplit gitu? Terima kasih. Baik Pak Dersal ya, Bapak nanti saya kirimkan linknya ya. Nah, Bapak nanti bikin ringkasannya, resumenya gitu. Nah, bikin resumenya, nanti bisa kirim ke admin gitu. Atau nanti saya sediakan linknya untuk ngirim resume gitu. Bisa lewat WA juga bisa. Kalau mau dengan link apa namanya itu, link formnya juga bisa. Nanti kita sediakan. Kalau mau ya. Itu ada 20 seri. Kalau kira-kira kalau Bapak Ibu mau nonton 20 jam. Sehari semalam gitu. Jadi diansur-ansur aja gitu ya. Oke Bapak Ibu, nggak ada yang mau bertanya lagi ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau yang mau latihan silakan kontak admin, yang mau tanya linknya tadi, link ini journalism seriesnya juga silakan kontak admin, dan nanti akan kita share di grup gitu ya. Nah, mungkin adminnya kalau di WA malam agak susah ya. Nah, nanti besok pagi biasanya. Di sertifikatnya besok pagi kita kirimkan, atau besok deh seharian kita kirimkan. Karena kadang-kadang jaringan saya pagi itu agak gimana gitu ya, jadi susah juga mengirimin gitu. Oke Bapak Ibu, mungkin sampai di sini ya.
pertemuan kita bagi yang belum absensi. Nah, di atas tuh ada tuh. Lah, Pak Asmir ini sering ketinggalan ini. Nanti minta ke admin ya, Pak. Iya, betul Bu Ami. Kalau Dewan Pers nggak mau hadir tuh, nggak peduli sama kita gitu ya. Nanti akan saya ke Dewan Pers kenapa nggak mau hadir apabila diundang tuh. Nanti Bu Ami bisa minta itu loh. Minta apa namanya? Minta surat ke saya. Nah, kita antar ke situ ya. Nah, jadi bisa nanti. Mana tahu dia mau hadir di Zoom kan. Kemarin saya udah kirim itunya katanya Bu Ninik sih Bu. Saya maunya Bu Ninik yang itu. Yang apa namanya? Yang hadir gitu ya. Nah, saya nggak mau diwakilkan. Karena Bapak Ibu bebas tanya sama Bu Nini nanti. Gitu. Dan ada juga bidang-bidangnya. Bidang UKW ada, pelatihan ada gitu. Bidang hukumnya ada gitu ya. Nah, itu ada. Oke. Baik, Bapak Ibu mungkin sampai di sini ya. Kalau nggak ada yang bertanya, yang itu mungkin sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas kehadirannya. Minggu depan kita bahas pasal 8. Atau nanti saya cari deh, ada beberapa materi yang belum tersampaikan. Itu kita selang-seling ya. Kalau materi kode etik ini sampai 11. Gitu. Sekarang udah 7 ya, besok kita 8. 9, 10, 11. Jadi kita selesaiin gitu semuanya. Karena memang seri saya itu udah selesaiin semuanya. Jadi nanti kita bahas, banyak kan peraturan Dewan Pers itu yang belum kita bahas, dan kita bahas satu-satu. Kita ansur satu-satu. Gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang yang pengen tahu materinya itu ada di YouTube-nya MZK News TV. Nah, itu di playlist-nya itu adalah journalism series. Gitu, Bapak Ibu. Nanti saya kirim ya. Nah, oke. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini. Jika ada kesalahan atau kekhilafan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Saya pamit ya.